Aman ya teman-teman semua? Insya Allah acara akan segera dimulai, kurang lebih 2 menit lagi, sembari menunggu mungkin para pembicara kita dan juga moderator kita pada pada pagi hari ini. Ini adakah yang dari mahasiswanya Bu Soi kalau boleh tahu? Oh, ini Mas Adrian sudah datang pembicara kita pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin acara bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rica Dwi Cahyanti. Di sini saya akan memandu acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Adrian yang sudah berkenan hadir dan menjadi pembicara kita pada pagi hari ini. Kemudian yang terhormat juga kepada Ibu Saimatul Fitria yang nanti akan menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Halo Mas Adrian, sebenarnya saya ingin menyapa dulu. Halo Rika. Halo Mas, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Mas sudah berkenan untuk menjadi pembicara kita pada pagi hari ini. Oke, siap. Mungkin untuk Ibu Saimatul mungkin masih OTW tadi katanya untuk ikut bergabung di acara pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la mudhiman yabatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, sehat, rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan acara kita pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Amin. Salawat beserta salam tetap kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Selanjutnya di sini saya Rica Dwi Cahyanti sebagai MC yang akan mandu acara pada pagi hari ini. Langsung saja memasuki acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib. Buksit. Oke, siap. Untuk tata tertib seminar online kali ini yaitu acara dimulai pada pukul 10 sampai pukul 15 atau jam 3 sore dan kepada para peserta untuk merename akun Zoom dengan format
nama underscore nama usaha gitu. Untuk yang sudah memiliki bisa menggunakan nama underscore nama usahanya. Kalau misalkan belum ada usaha atau masih baru memulai atau ingin belajar, itu bisa menggunakan nama kemudian dari instansi mana seperti itu. Apabila ingin bertanya, penanya wajib boleh menanyakan melalui kolom komentar atau mengklik fitur raise hand terlebih dahulu. Jika sudah dipersilahkan, penanya wajib menyalakan kamera dan menghidupkan mikrofon. Bagi yang tidak memiliki kepentingan saat sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung, diharapkan untuk mematikan mikrofon. Kemudian seluruh peserta diwajibkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak berkenaan menggunakan bahasa yang menjurus menjatuhkan orang lain. Dan absensi serta evaluasi dilakukan oleh seluruh peserta dengan mengisi Google Form yang telah dikirimkan pada room chat yang tersedia. Untuk absensi dan evaluasi akan diberikan di room chat setelah pembicara setelah acara diskusi dan sharing dari para pembicara dan moderator, nanti akan kami share di kolom chat tersebut. Lanjut. Baik, acara selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengenalan mengenai philanthrope.id. Jadi acara ini terselenggara oleh kerjasama antara philanthrope.id kemudian dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, di mana philanthrope.id merupakan salah satu binaan dari inkubator bisnis KKIB Undip Universitas Diponegoro. Philanthrope.id ini sendiri merupakan salah satu platform digital yang bergerak di bidang pendampingan dan inkubator UMKM di seluruh Indonesia. Kemudian philanthrope.id ini sendiri berdiri pertama kali pada akhir bulan Desember, tepatnya tahun 2019, dan mulai dijalankan pada Januari 2020 hingga saat ini. Kemudian, jadi untuk teman-teman yang mungkin yang sudah memiliki usaha dan mungkin ingin mengurus mungkin terkait dengan SIUP, PIRT, makanan juga mungkin ada halal, BPOM, dan juga pendirian CV ataupun PT, nanti mungkin bisa menghubungi philanthrope.id untuk bisa berkonsultasi. Nanti bisa menghubungi melalui sosial media kami, atau mungkin bisa WA di 081575249021, atau juga bisa mengunjungi website kami. Kemudian untuk saat ini kita miliki 34 UMKM binaan, 10 investor, 5 CSR, dan 20 mentor dan coach. Kemudian untuk UMKM sendiri kita ada di wilayah Semarang, yaitu yang pertama di UMKM Tambak Rejo, Rumah Kreatif Tambak Rejo, kemudian ada klaster Semarang, ada klaster batik, kemudian ada klaster logam, kemudian yang nanti ini masih pada tahap proses kurasi seperti itu. Sekarang lagi berjalan proses kurasi, itu kira-kira kelas mana yang nanti bisa menjadi menjadi tahap di philanthrope. Jadi di philanthrope ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap pemula, kemudian yaitu ada tahap scale up, naik kelas, dan juga nanti ada tahap mungkin Muksid bisa lanjut. Nah, mungkin ada tahap yang pertama itu ada tahap tadi pemula, kemudian scale up, dan juga yang terakhir nanti investasi. Untuk investasi atau pendanaan itu nanti akan kita sambungkan kira-kira usaha ini bisa didanain atau mungkin bisa diberikan pendanaan dari dana investor, kemudian atau mungkin ada CSR seperti itu. Kalau misalkan untuk tahap pemula, itu nanti mungkin kayak pendampingan semacam bagaimana untuk mengurus tata kelola manajemen di perusahaannya, kemudian berkaitan dengan pendirian PT, CV, ataupun mungkin koperasi, karena kemarin kita ada permintaan dari klaster logam, yaitu Mbak, kita mohon dibikinkan untuk pendirian koperasi seperti itu. Kemudian juga ada mungkin mengurus SIUP, NIB, kemudian apalagi yang berkaitan dengan legalitas seperti itu. Terus
Nah, di sini juga ada kami marketplace dari para UMKM binaan kita. Contohnya bisa dilihat pada layar, yaitu ini untuk bandeng. Kemudian nanti bisa dipesan, bisa pesan lewat website kami, tapi sekarang masih dalam tahap pengembangan. Kemudian ada tahu bakso. Di sini juga ada ininya apa ya, profil dari setiap masing-masing UMKM. Lanjut. Next. Oke. Next. Ini dia untuk salah satu profil UMKM kita. Ibu Mumpumi Kusumandari. Beliau memiliki usaha tahu bakso dan juga bandeng. UMKM ini menjual produk bandeng presto, olahan bandeng dan tahu bakso yang beralamat di Jalan Purwasari 4 RT 5/3 nomor 23 Tambak Rejo Gayamsari Semarang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih kebingungan nih mencari apa saja ya kira-kira yang bisa buat oleh-oleh dari Semarang, kira-kira apa yang bisa saya bawa? Mungkin bisa tahu bakso atau mungkin bandeng atau mungkin nanti bisa nih cek di sosmed kita atau mungkin di website di Filantrop untuk mengecek kira-kira apa ya yang bisa aku bawa nih oleh-oleh untuk keluarga di rumah gitu. Next. Nah, ini untuk kegiatannya salah satunya yaitu kemarin kita melakukan pelatihan, berbagai pelatihan selain digital marketing, kemudian ada juga kemarin pelatihan berkaitan dengan apa ya kemarin yang barusan aja dilaksanakan, saya lupa. Kemudian ini ada juga pendampingan sewaktu ada di sebelah pojok kanan atas itu ada waktu ada bazar. Nah, kemudian kita mendampingi mereka untuk ikut bazar. Kemudian juga ini kemarin sewaktu pandemi karena mereka mungkin kita bantu untuk apa ya kira-kira apa saja yang mereka butuhkan dari segi peralatan kemudian atau mungkin bahan-bahan yang dibutuhkan nanti kita bisa menyuplai. Awalnya kita diskusi dulu sama ibu-ibu UMKM, bapak-bapak UMKM, kira-kira permasalahan mereka seputar apa? Apakah dari segi mungkin manajemen atau mungkin dari bahannya kurang, Mbak, ini peralatannya kurang lengkap. Nah, nanti kita bisa diskusiin, kemudian kita bisa coba cari solusinya bareng-bareng seperti itu. Next. Oke, langsung. Mungkin, nah untuk link absensi ya, untuk link absensi nanti akan di-share sama tim kami untuk di-share di kolom chat. Dimohon untuk mengisi link yang tersedia. Atau mungkin kalau ada yang kesusahan bisa menghubungi di 081575249021 atas nama saya sendiri. Mungkin cukup sekian introduction dari Filantrop juga, filantrop.id. Langsung saja masuk ke acara inti, yaitu mengenai pelatihan ya, workshop berkaitan dengan cara meningkatkan penjualan melalui Instagram Ads atau Insta Ads. Langsung saja saya serahkan kepada moderator kita pada siang hari ini atau pada pagi hari ini dari siang menjelang siang, yaitu kepada Ibu Suhaimatul Fitriah. Dengan hormat saya persilahkan. Ibu, apakah sudah? Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rica dari tim filantrop.id. Jadi memang teman-teman, kemarin memang kami menghubungi dari pihak filantrop.id karena kebetulan kami juga ada kelas metode pengembangan bisnis dan juga seminar startup. Nah, bagaimana akhirnya kelas ini akhirnya juga dipadu-padankan dengan filantrop.id yang memang harapannya memang filantrop.id ini juga memberikan banyak pelatihan. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya ada suara-suara. Kenapa saya di-mute oleh host? Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara ini, ada suara-suara motor yang suka lewat, karena memang rumah saya kebetulan dekat dengan jalur ini. Iya, jalur apa? Jalur provinsi seperti itu. Jadi memang mereka lebih suka pada ngebut. Gitu. Oke, hadir di sini di kelas kita bersama ada Mas Adriani, saat ini masih single, Juni ke depan sudah double ya. Tapi sebelum ada kata ijabsa, insya Allah masih milik publik ya teman-teman. Ini hadir di sini Mas Adrian. Di sini beliau adalah CEO dari Gardenia Art Indonesia. Nah, dulu kita sama-sama di It's Me ya Mas ya, Mas Adrian. Iya, Bu.
IISMI yang memang khusus ngurusin bagaimana pengembangan wirausaha. Nah, Mas Adrian ini saya lihat perkembangannya luar biasa. Sejak awal saya kenal ini belum ngerti Mas Adrian ya Mas ya, belum Iya, terlalu Bu. masuk ya Mas ke dunia bisnis online, tetapi begitu ketemu pandemi ini ternyata luar biasa produktif, membuat Mas Adrian WFH di rumah nih, work from home-nya produktif sekali. Langsung bisa ngerti macam-macam, makanya waktu itu kita tarik, ayo Mas ngisi aja deh di kelas saya seperti itu. Nah, hadir di sini ada Mas Adrian Eka Sapta, beliau adalah lulusan dari Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro, FIB Undip, yang juga merupakan CEO dari Gardenia Art Indonesia. Kemarin beliau juga sudah menghubungi saya, kayaknya mau bikin juga ini nanti furniture. Kemarin sudah nanya lagi, Bu, ada kenalan nggak Bu orang Jepara kayak gitu. Wah, habis ini kayaknya dia Instagramnya akan banyak sekali nih. Satu Instagram, satu jenis produk. Nah, yuk teman-teman, saya promosikan Mas. Nanti endorse-nya ya, jangan lupa. Iya, Bu. Nah, silakan untuk Mas Adrian, kita punya waktu untuk jam 10 sampai jam 12 ini, nanti mungkin sekitar 1 jaman ya Mas untuk materi, 1 jam kurang itu, nanti baru banyak pertanyaan, dan kemungkinan prakteknya nanti adalah sekitar jam 1, ya Mas ya. Kita jam 1 nanti teman-teman sudah praktek. Nah, kalau belum praktek gimana, maka syaratnya adalah memang sudah memiliki Instagram, dan kalau bisa sudah ada akun Genius-nya, seperti itu. Kalau nggak ada akun Genius, kita tanya nanti sama Mas Adrian, gimana nih cara ngebayar iklannya dan sebagainya. Silakan untuk Mas Adrian, waktu dan layar kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, apa suara saya bisa masuk, Bu Sai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Saya. Bisa. Oke, untuk layarnya apakah sudah tampil? Sudah. Sudah. Oke. Oke ya, jadi saya mulai. Terima kasih untuk Filantropit yang sudah mengundang saya ke sini ya, dan terima kasih juga Bu Soi yang sudah mengundang saya dan Rika juga. Jadi ya benar seperti yang dikatakan Bu Soi, saya memang memulai bisnis ini belum lama ya, baru-baru saja. Mungkin sekitar 1 tahun tepat, karena saya memulai bisnis itu, saat itu saya juga membuat website juga, itu tanggal 7 bulan depan. Jadi tanggal 7 bulan depan itu saya baru buat website ya. Jadi udah tepat 1 tahun saya memulai bisnis di digital marketing ini. Seperti yang dikatakan Bu Soi, saya juga dulu nggak ahli nggak ahli marketing sama sekali, nggak mudeng gimana sih saya cara menjual produk dan lain sebagainya. Saya hanya modal belajar kayak gitu loh. Jadi kalau keahlian khusus untuk di bidang-bidang digital, saya mungkin hanya bisa itu desain Corel dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk gimana sih cara ngiklan dan lain sebagainya, gimana sih cara produksi, gimana sih cara nyari produk, nah itu memang saya pelajari dari 1 tahun ini gitu. Jadi kalau boleh sedikit cerita dulu ya sebelum kita memulai. Jadi dulu saya menjual produk itu pertama kali adalah produk kacang almond. Sebentar, saya tunjukkan. Oke, nah ini adalah produk yang dulu sempat saya jual ya, tapi ini punya orang lain, ini kompetitor saya. Ini adalah dulu produk yang saya jual, yang mana saya ini dimentori ya oleh senior saya, namanya Mas Haris. Mana saya dimentori dana, saya alhamdulillah juga dimentorin, dicarikan orang yang bisa ngajarin, seperti itu. Dan alhamdulillah saya jualan di bulan pertama itu bisa closing sekitar 50 pieces kacang almond, dan itu menurut saya hal yang sangat luar biasa, dan saya melihat bahwa di sini ada peluang besar seperti itu. Kenapa? Karena selama ini saya udah menjalani usaha jatuh bangun, dan saya tidak melihat peluang sebesar peluang di Facebook Ads ini. Kenapa saya juga namakan ini Facebook Ads kok bukan Instagram Ads seperti yang di
minta untuk Bu Soi ngisi di Instagram Ads. Nah, nanti saya jelaskan juga di situ. Jadi sebenarnya peluangnya itu besar, apalagi sekarang di dunia digital ya. Pasti teman-teman kalau umpamanya main Instagram, main Facebook, scroll-scroll, tiba-tiba kena iklan apa, scroll dikit, pengen lihat-lihat baju, udah kena iklan baju semua kayak gitu. Saya juga pernah ya, saya itu nggak melakukan pencarian atau saya nggak melakukan searching di Instagram, di Facebook, maupun di Google, saya nggak melakukan pencarian. Saya cuma ngomong sama teman saya, kita besok berangkat ke ke Sampit, kita naik apa, terus saya ngomongnya itu cukup lama kayak gitu loh. Dan saya waktu buka buka Facebook, buka Instagram, yang muncul adalah info Traveloka, penerbangan ke Kalimantan, kemudian pemberangkatan lewat kapal. Jadi iklan-iklan itu bermunculan tanpa saya melakukan pencarian. Jadi sangat sangat luar biasa di Facebook Ads ini. Sekarang ini kalau umpamanya kita bilang privasi, ya sebenarnya di HP kita ini sudah nggak ada privasinya sama sekali kayak gitu. Jadi ya kita perlu berhati-hati, tapi ya kita juga harus mengoptimalkan potensi yang bisa kita gali seperti itu. Oke, mungkin bisa saya langsung mulai saja ya nanti, karena ini pesertanya saya kira cukup sedikit ya, tidak banyak, jadi nanti kita banyakin diskusi supaya lebih efektif seperti itu. Oke, bisa. Jadi apa sih itu bisnis online? Nah, kebanyakan orang itu mempersepsikan bisnis online itu ya kita upload foto kita di Shopee, Tokopedia, Instagram, Facebook, sampai sebatas kita upload aja kita udah dikatakan bisnis online kayak gitu. Padahal bisnis online itu tidak semudah itu gitu loh. Banyak rangkaian proses yang mana harus kita laksanakan. Kalau kita belajar dari manajemen, itu kan ada planning, organizing, actuating, dan controlling kayak gitu loh. Jadi prosesnya itu panjang gitu, bukan hanya kita ngupload di Shopee, kemudian nanti kita nunggu ada pembeli kayak gitu, enggak seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita dalam gambaran, itu ada namanya proses produksi, ada proses marketing, dan ada proses pengiriman. Dan ini bagian yang sangat sederhana ya, yang saya buat. Kenapa? Sebenarnya kalau umpamanya kita dalam manajemen itu banyak sekali bagian-bagian yang diperlukan. Ada bagaimana manajemen strategi, bagaimana nanti manajemen posisi keuangan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tapi karena kita di sini adalah belajar tentang digital marketing, kita cukup sampai di sini. Kemudian pertanyaannya, apakah ketika saya hanya belajar marketing aja, saya nggak belajar produksi, saya nggak belajar pengiriman, apakah saya bisa melakukan penjualan? Nah, pasti bisa kayak gitu. Dan ini yang akan kita pelajari di sini. Oke, jadi marketing. Marketing itu ada yang namanya organik dan ada yang menggunakan ads atau iklan ya. Jadi yang organik itu cara memarketingkan barang, cara menawarkan barang dengan tidak mengeluarkan biaya gitu. Jadi tidak berbayar, gratis kayak gitu. Contoh umpamanya kita bikin Instagram. Di Instagram itu gimana sih cara kita menjual barang secara organik? Contoh umpamanya ya, ada sistem kayak umpamanya I follow you, you follow me kayak gitu. Jadi contoh saya nih follow banyak orang kayak gitu. Sebentar. Oke, apakah ini layar website Instagramnya sudah kelihatan di layar masing-masing? Halo, cek. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi kalau di Instagram itu ada proses, biasanya saya memfollow banyak orang, ya kan? Memfollow banyak orang. Setidaknya 5% dari yang saya follow itu pasti akan follow kita kembali. Kayak gitu. Dan itu tanpa kita mengeluarkan biaya, mereka akan memfollow kita. Nah, itu namanya proses organik kayak gitu.
Contoh ini saya follow 7.000. Yang follow saya kembali ada sekitar umpamanya ada di sini ya 2.553. Tapi ini tidak semua dari organik ya. Ini ada juga yang dari ads kayak gitu. Jadi umpamanya kita follow 7.000, yang follow kita biasanya sekitar kisaran 700-an, kemudian 500-an kayak gitu. Nah, itu adalah cara organik atau tanpa menggunakan iklan seperti itu. Kemudian cara organik apa lagi yang bisa kita gunakan? Contoh umpamanya nih teman-teman udah punya produk, udah punya apa namanya daftar harganya dan lain sebagainya. Nah, biasanya teman-teman nge-DM nih orang-orang yang sekiranya dia itu bisa membeli produk kita, mempunyai potensi untuk membeli produk kita gitu. Contoh kayak saya kemarin ya melakukan organik itu, saya mencari kompetitor saya kayak gitu. Nah, di kompetitor saya itu posting foto produk yang menarik. Kemudian saya lihat-lihat kan, scroll yang komen ini siapa aja sih kayak gitu. Nah, kemudian orang-orang yang komen itu ada 2 orang kalau nggak salah. Saya tawarin produk saya DM kayak gitu. Dan mereka membeli produk saya tanpa saya harus mengeluarkan ads kayak gitu loh. Nah, itu adalah cara marketing organik seperti itu. Jadi gimana caranya kita berpikir mendatangkan penjualan tanpa harus kita mengeluarkan biaya untuk iklan gitu. Jadi yang kerja itu manual kita pribadi kayak gitu. Nah, kalau menggunakan ads itu bisa menggunakan Facebook ads, bisa menggunakan Instagram ads, ada TikTok ads, YouTube ads, banyak ya, Google ads. Nah, menggunakan ads itu kita berarti membayar kepada instansi atau lembaganya ya, kayak Facebook, platformnya kita bayar Facebook, kemudian nanti Facebook ini akan mencarikan pelanggan sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Contoh saya ads, saya anggarkan 50.000. Saya di sini kan produknya pot, ya kan? Produk saya pot. Nah, saya anggarkan 50.000 untuk apa namanya? Untuk pot saya ini. Nah, saya targetkan untuk konsumen, contohnya yang suka tanaman, kemudian dia yang suka dekorasi rumah dan lain sebagainya. Nah, nanti Facebook ini akan mencarikannya kayak gitu loh. Tanpa kita repot-repot, mereka akan mencarikannya. Jadi target pasar kita itu akan lebih terfokus dan tertarget kayak gitu. Nah, kemudian timbul nih pertanyaan. Ada cara organik, ada juga cara iklan ads. Mana ini yang harusnya kita pilih kayak gitu. Ya, kalau menurut saya ya, dari setahun saya belajar tentang digital marketing ini, banyak orang yang hanya menggunakan ads saja cara instan kayak gitu. Tapi kalau menurut saya, organik dan ads itu harus dikolaborasikan. Banyak orang yang apa namanya di Instagram itu menawarkan follower robot ya. Jadi beli follower, tiba-tiba angkanya baru bikin Instagram, kemudian followersnya udah 20.000, followersnya udah 100.000 kayak gitu. Nah, inilah yang mungkin ya ada pembeli yang melihat, oh ini followersnya banyak kayak gitu. Tapi kan apa namanya cara-cara instan ini sebenarnya nggak efektif dan itu akan merusak algoritma kita. Kenapa kok merusak? Jadi di apa namanya di Instagram itu ketika kita mentargetkan seseorang, di situ ada biasanya tertarget itu orang-orang kriteria orang-orang yang follow kita. Orang-orang yang follow kita ini kan pasti mereka udah terekam jejaknya di Facebook, di Instagram, bahwa mereka ini suka tanaman, suka dekorasi rumah kayak gitu. Nah, bayangkan ketika followers kita itu adalah robot dan mereka background-nya nggak jelas kayak gitu. Jadi ketika kita mau melakukan ads, ya algoritma kita rusak kayak gitu loh. Nah, inilah yang berbahaya. Jadi jangan apa ya, jangan langsung kita ini gegabah pengen langsung nyari followers biar orang apa namanya customer itu percaya sama kita bahwa followers kita udah banyak kayak gitu. Dan orang itu sekarang juga udah apa namanya melek digital gitu loh. Oh ini followersnya 20.000, tapi yang nge-like postingan cuman 2 orang, 1 orang kayak gitu. Nah, ini sangat tidak efektif. Jadi kalau menurut saya
organik ini penting. Contoh umpamanya saya di awal saya belum punya followers, saya follow orang dulu, follow orang yang suka tanaman, follow orang yang suka dekorasi seperti itu. Nah nanti orang-orang itu akan follow saya kembali kayak gitu. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu tuh ya ada yang robot, tapi ada yang benar-benar real account kayak gitu loh. Berbeda dengan kita beli follower. Kalau kita beli follower itu udah pasti itu adalah robot yang bermain kayak gitu. Jadi organiknya yang pertama ketika kita membuat akun Instagram, ya kita follow orang dulu, follow orang. Tapi ada ada batasnya ya. Jangan sampai kita sehari langsung follow orang 500, 600 itu jangan kayak gitu. Nanti kita bisa di-banned sama Instagram kayak gitu. Jadi kalau memang kita follow ya ada batasnya. Biasanya kalau saya sih sehari follow sekitar 100, sekitar 200 kayak gitu. Nanti yang follow back itu biasanya 10 orang, 20 orang kayak gitu. Nah, kalau umpamanya kita udah cukup nih punya follower. Kita udah punya follower sekitar umpamanya katakanlah 500 atau 300 kayak gitu. Barulah di situ kita mulai ads kayak gitu. Nah, ketika nanti kita mulai ads, jadi orang itu lihat lihat profil kita itu udah yakin, kemudian udah mantap untuk melakukan pembelian. Nah, untuk teknisnya dan gambaran secara lengkapnya nanti kita dibahas di slide berikutnya. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak nih dari teman-teman? Halo, suara saya bisa didengar ya? Terdengar, Mas. Bisa, Mas. Oke, saya lanjutkan. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Mungkin lanjut nggak apa-apa. Untuk teman-teman Lanjut yang dulu ingin ya. bertanya bisa langsung ini ya mengisi di kolom chat ya, Mas ya. Oke. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi itu tadi tentang digital marketing. Ada yang namanya organik, kemudian ada juga yang ads atau berbayar kayak gitu. Dan dua hal ini harus dikolaborasikan kayak gitu loh. Jangan sementara kita ini menggunakan ads aja. Bahkan kan kadang orang itu sebelum mereka melakukan pembelian, biasanya orang ini pasti lihat-lihat profil kita dulu, lihat profil kita, kemudian lihat highlight kita di Instagram, ada testimoni, kemudian pengiriman, kemudian produk-produk kayak gitu. Biasanya mereka melihat dulu untuk melakukan pertimbangan seperti itu. Jadi mereka nggak langsung melakukan pembelian seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi kenapa saya menamakan Facebook Ads ya, bukan Instagram Ads ya, atau seperti yang disampaikan di poster itu. Kenapa kok Facebook Ads? Jadi sebenarnya Instagram, Facebook, WhatsApp itu semua udah dibeli oleh Facebook kayak gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau pakai Instagram, teman-teman mau pakai Facebook, nah ini tuh semua datanya itu sudah jadi satu ya, udah jadi satu kayak gitu. Kita bisa ngiklan pakai Instagram aja ya, kita bisa gitu. Kita bisa ngiklan pakai Facebook aja kayak gitu. Nah, tapi dalam digital marketing atau pengembangan Facebook sekarang ya, kita ini udah bisa menggunakan namanya Facebook Business Manager. Jadi Facebook Business Manager ini kita bisa mengelola Instagram kita bisa mengelola Facebook kita hanya dengan satu aplikasi namanya Facebook Business Manager ini ya, bisa dilihat. Ini kelihatan ya layar Facebook-nya ya. Oke, halo. Layar Facebook-nya kelihatan ya? Maaf, nggak kelihatan. Belum, Mas, belum. Belum, Mas. Belum. Oke, sebentar. Tampilnya PPT ya di sana ya? Enggak, tampilnya dirimu. Oh. Sorry. Oke.
Jadi kenapa kok saya katakan Facebook Ads kayak gitu? Jadi ini ada Facebook Ads, di Facebook Ads itu ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp kayak gitu. Jadi semua ini data jadi satu ya. Nah, kita bisa ngiklan pakai Instagram aja, kita bisa ngiklan pakai Facebook aja gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ya kita melakukan iklan itu menggunakan Facebook Business Manager. Kenapa? Karena dengan Facebook Business Manager ini kita bisa menjangkau Instagram, kita juga menjangkau Facebook kayak gitu. Jadi data kita lebih bagus. Ini sekarang udah kelihatan ya? Halo untuk Iya, website-nya? kelihatan. Oke, sudah ya. Sudah, Mas. Sudah. Oke. Jadi ini adalah tampilan fitur Facebook ya, Business Suite Manager. Nih bisa kita lihat. Jadi ini adalah postingan-postingan saya di Instagram, di Facebook juga. Kita bisa lihat komennya, kemudian kita bisa lihat orang yang dijangkau itu berapa. Itu kita bisa melihat lewat sini kayak gitu. Nah, kemudian ini untuk ceritanya. Kemudian untuk kotak masuk, jadi kita juga bisa ketika ada orang nih, mau komen, mau beli pot, tanya-tanya harga, kayak gitu. Nah, mereka bisa tanya-tanya lewat sini. Kita bisa balas tanpa harus kita buka aplikasi Instagram kayak gitu loh. Jadi kenapa saya katakan Facebook Ads? Karena semua itu sudah sudah jadi satu dan sudah dibeli oleh Facebook dan sudah dikolaborasikan ya. Jadi kita udah sangat mudah sekali untuk mengaksesnya. Dan ketika kita balas kan pasti lebih enak menggunakan PC, balasnya lebih cepat dan lain sebagainya. Oke, ini adalah contoh-contoh customer ya yang tanya-tanya harga dan lain sebagainya. Ini menggunakan fitur namanya Facebook Business Suite. Nanti bisa Facebook Business Suite, Facebook Business Manager. Oke, kemudian kita ini akan coba masuk di pengelola iklan. Nah, jadi kita dengan Facebook Business Manager ini kita bisa mengelola iklan kita ya. Kita jadikan satu kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu akun iklan saya yang baru yang kemarin saya gunakan buat percobaan Rika ya. Jadi untuk percobaan Rika saya menggunakan ini karena di Facebook kemarin Rika itu sangat ketat sekali ya. Jadi ketika teman-teman nih umpamanya melakukan aktivitas-aktivitas yang dikiranya Facebook itu mencurigakan kayak gitu. Nah, akun teman-teman itu bisa langsung di-ban kayak gitu. Di-ban dan itu kita mengembalikannya susah kayak gitu loh. Kalau umpamanya kita nggak punya backup lah. Dulu saya belum tahu itu. Sehingga saya udah 2 kali ya akun saya di-ban sama Facebook dan saya harus mengulang lagi kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita harus belajar benar-benar ketika kita mau main di Facebook Ads, kita harus punya akun dan kita harus punya backup lah. Itu nanti kalau teman-teman mau cari gimana sih cara backup akun bisnis, sebenarnya semua udah ada ya di YouTube. Tapi nanti yang akan saya sampaikan di sini konsep-konsepnya aja kayak gitu. Karena saya yakin saya sampaikan semuanya teknisnya di sini pun teman-teman juga nggak akan bisa mengikuti langsung, oh nggak kayak gitu. Saya pun pasti kalau diajarin, saya pasti akan lihat panduannya lagi. Oh, saya gimana sih caranya? Saya pasti browsing-browsing. Tapi secara konsep, kebanyakan di YouTube itu ya, saya sampai sekarang itu belum menemukan orang itu yang membagi ilmu Facebook Ads ini benar-benar dagingnya kayak gitu. Jadi yang dibagi itu ya ibaratnya cuma kulitnya aja. Secara teknis-teknis, gimana sih cara ngiklan ya, itu dibagi. Tapi gimana sih cara membuat iklan ini tertarget? Gimana sih cara bikin copywriting yang bagus? Lah, itulah yang tidak dibagi di YouTube dan lain sebagainya, karena itu rahasia dapur perusahaan ya. Jadi ketika hal itu diketahui oleh orang lain, ya udah tinggal mereka copy paste, kita kalah kayak gitu loh. Karena itu hal-hal tersebut cukup dirahasiakan biasanya bagi pemain-pemain di digital marketing. Oke, ini tentang konsep Facebook Ads dan Instagram Ads. Kita bisa ngiklan pakai Business Manager tadi, tapi kita juga bisa kalau mamanya teman-teman pengen simple nih, aku pengen ngiklan pakai Instagram aja. Nah, itu juga bisa, tapi memang berbeda yang ngiklan Instagram dan Facebook. Kita lihat nanti di prakteknya sekalian ya. Oke, kemudian
seberapa besar sih peluang di Facebook Ads? Apakah semua produk itu juga bisa dijual dia menggunakan Ads kayak gitu? Oke, kita bahas di sini. Ini adalah kompetitor saya ya. Dulu pertama kali belajar Ads, saya itu menjual kacang almond. Jadi saya dulu mencari kompetitor dan mendapatkan ini. Kompetitornya itu kalau nggak salah namanya apa ya ini? Kurma Mardani nih, Kurma Mardani. Kita bisa lihat ya. Jadi ini adalah konten yang ditayangkan di iklan. Kemudian ini adalah landing page-nya. Oke, kita lihat ya. Jadi tadi kontennya, kalau umpamanya kita klik konten tersebut, nanti kita akan masuk di landing page mereka. Nah, ini adalah landing page-nya. Bisa kelihatan ya? Oke, apakah bisa terlihat di layar masing-masing? Bisa, Kak. Oke, Bisa, Kak. ini ya. Ini adalah websitenya. Jadi di website ini kita bisa lihat nih, mereknya apa? Greenara. Kemudian kita lihat deskripsinya dan lain sebagainya, keunggulannya apa, manfaatnya apa, kan? Ini adalah copywriting-nya. Nah, ini harganya nih. Jadi harga kacang almond ini normalnya ya, 1 kilo itu adalah 400.000 bahasa marketing mereka. 1 kilo adalah 400.000 normalnya. Tapi untuk pembelian hari ini diskon sebanyak 1 kilo jadi 300.000. Jadi dari 400.000 dijual 300.000. Jadi dari ini ya, dari setengah kilo ya ini, setengah kilo 200.000. Oke. Oke ini ya, 1 kilo dijual 300.000. Kita lihat. Berapa sih keuntungannya? Ini harga kacang almond di Shopee, tadi saya carikan. Kacang almond di Shopee dengan merek yang sama. Oke, bisa kelihatan ya di layar Shopee-nya ya. Terlihat 150. Oke, 150.000. Ini 1 kilo ya, 1 kilo. Bayangkan tadi 300.000. 300.000 itu untuk 1 kilo dengan merek yang sama. Ini Greenara juga ya ini ya. Ini Greenara ya. Greenara tadi juga Greenara ya. Dia dengan harga 150.000 dia jual 300.000 per kilogramnya seperti itu. Nah, ini peluang di kacang almond. Dan saya dulu ngiklan ini ya, ngiklan kacang almond ini dengan seadanya, ilmu yang masih pas-pasan. Ini dulu apa namanya Instagram saya, apa ya namanya? Sebentar. Oke. Ini dulu Instagram saya, bisa dilihat dulu followersnya cuman berapa ya, 80 doang. Dan ini menurut saya sangat apa ya, sangat kurang bagus sekali ya. Dulu konten 3 ini nggak ada di atas, ini baru saya update kemarin karena saya mau kerjakan lagi. Jadi dulu postingan saya itu Instagram itu cuman ini aja. Oke, biar kelihatan layar HP, seperti tampilan HP. Nah, jadi dulu cuman ini aja postingannya. 1, 2, 3, sampai ini doang. Sampai ada kurir ini aja. Sebatas ini aja postingan saya. Di postingan saya sebatas ini, saya melakukan iklan. Saya nggak mudeng dulu pakai hashtag seperti ini. Gimana sih cara nambah followers dan lain sebagainya. Itu saya nggak mudeng sama sekali. Tapi saya dulu langsung melakukan penjualan tanpa saya melakukan cara-cara organik ya, memperbaiki profil saya dan lain sebagainya. Itu benar-benar saya abaikan. Saya hanya tampilan ini aja, dan sebulan itu bisa menjual sekitar 50 kilogram ya kacang almond kayak gitu. Dan ini baru saya kembangkan lagi kemarin karena habis lebaran ini tingkat penjualan almond mulai meningkat lagi ya. Jadi saya mulai
menjual ini lagi. Jadi nanti kalau Bu Soi mau jual kacang almond juga boleh Bu Soi. Siap. Aku malah kemarin ada kacang bawang, enak. Nah, itu juga boleh tuh nanti kita kolaborasikan. Jadi ini apa namanya yang dulu saya buat ya. Itu testimoninya kemarin saya bikin itu, saya search di grup, saya jual itu cuma sebulan aja waktu itu. Coba saya cek dulu. Oke, sebentar untuk share screen-nya saya stop dulu. Jadi saya dengan produk kacang almond yang keuntungannya 100.000 ya, 50 sampai 150.000 itu ya. Itu bisa menjual sekitar 50 pieces setiap bulannya. Nah, nih. Dengan apa namanya profil apa namanya Instagram, kemudian landing page dan lain sebagainya itu masih benar-benar masih sangat sederhana sekali. Nah, ini testimoni yang kemarin saya kumpulkan ya, karena saya mau buat di highlight. Itu ada sekitar 50 transaksi ya dalam apa namanya 1 bulan. Hanya berjualan kacang almond yang harganya awalnya 150, kita jual ke angka 300.000. Nah, oke. Itu untuk kacang almond. Kemudian ada lagi nih, peluang di garam Himalaya. Bu Soi juga main nggak Bu di garam ini Bu? Himalaya. Enggak, aku produkku tuh produk khusus UMKM. Oh gitu. Di toko Soi, iya. Oke, jadi ini garam Himalaya Bu. Garam Himalaya itu di pasaran 155.000 1 kilo, dan kita bisa lihat yang beli berapa, 10.000 terjual, ya kan? 10.000 terjual. Berarti dengan 155.000 ini dia bisa menjual sekitar 10.000 lebih ya. Oke, kita lihat harga aslinya berapa. Ini dia dijual di Shopee segini ya, dia jual di Shopee segini. Oke, harga aslinya adalah garam itu sekitar 15.000 sampai 22.500 kayak gitu. Dengan kemasan yang menurut saya kurang bagus seperti ini, dia bikin seperti ini, ada orang bikin seperti ini, dan ini pemain yang cukup besar ya di garam Himalaya, namanya garam Ibnusina. Dia bisa untung sekitar berapa ya berarti? Sekitar 120 sampai 130.000 untuk 1 kilonya. Jadi dari bisa kelihatan ya, dari 15.600 itu berarti setengah kilo ya. Yang 1 kilo adalah 22.000, dia jual seharga 155.000. Kemudian apakah hanya produk-produk yang apa namanya bisa kita jual itu hanya produk-produk yang jarang orang temuin kayak gitu. Nih, dan ada juga produk yang unik ya, yang dulu sempat membuat saya, wah kok bisa ya orang jualan kayak gini. Ini ada produk sangat simpel sekali. Kalau umpamanya anak muda itu pasti bisa ngakses ya. Itu ada cantelan Bu, cantelan di dinding yang ditempelkan itu menggunakan selotip nano ya, kayak gitu. Jadi ini bisa buat nyantelin apa aja. Dan ini harganya 1.500, bayangkan 1.500. Gimana nih kita biar bisa untung apa namanya cukup ya untuk membackup biaya iklan. Jadi dia ini kreatif. Satunya dia jual bukan 1.500, itu dijual sekitar 15.000, dan dia jualnya satu paket. Satu paket itu sekitar berarti 150.000 ya, 150.000. Nah, paling kan biaya dia cuma berapa sih? Dari 15.000 kali 10 kan dari 15.000. Dari 15.000 dia jual 150.000. Nah, berarti keuntungannya sekitar 135.000 kayak gitu. Nah, kenapa kok orang-orang ini kok jualnya di ads ini kok nggak masuk akal ya? Maksudnya dari harga 22.000 kok dijual di 155.000, dari 1.500 kok dijual jadi 150.000 kayak gitu. Karena mereka ini menggunakan ads kayak gitu. Kalau mereka jualan biasa sih kayak gitu nutup. Tapi kalau pakai ads,
kita kan ngeluarin biaya nih. Nah, kita ngeluarin biaya buat iklan. Jadi jangan sampai biaya iklan kita ini lebih besar daripada keuntungan yang kita peroleh. Jadi kalau kita jual pakai biaya iklan, jual segini ya pasti laris banget kayak gitu. Pasti laris banget. Tapi kan keuntungan kita nggak sesuai dengan biaya iklan kita. Jadi patokannya menurut saya pribadi dan rekan-rekan ya, komunitas saya, dulu waktu saya jual almond ini, keuntungan minimal adalah 50.000 per transaksi kayak gitu. 50.000 per transaksi itu produk itu udah layak ini untuk dijual kayak gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ya, kebijakan Facebook pun juga semakin kesini semakin berubah, biaya iklan semakin mahal, belum lagi dulu nggak ada pajak PPH ya, sekarang ada PPH untuk ads-nya, jadi kalau kita iklan 100.000, kita kena pajaknya 10.000 kayak gitu. Itu dulu nggak ada kayak gitu. Jadi bisa 50.000 oke lah kayak gitu. Sekali transaksi. Itu udah cukup menguntungkan kayak gitu loh. Tapi sekarang 50.000 itu udah nggak masuk kayak gitu. Dan kebanyakan orang-orang ini udah jualnya gimana caranya, sekali transaksi itu mereka adalah keuntungannya 100.000, bukan lagi 50.000. Ini ya, kayak ini ya. Dia nggak menjual yang eceran 250 gram. Dulu ini dia jual 250 gram. Kalau dia jual 250 gram, itu berarti dia bisa untung sekitar 50.000 aja. Tapi gimana caranya mereka siasati supaya keuntungan minimal itu adalah 100.000 rupiah, seperti itu. Nah, patokannya ya, perlu teman-teman dicatat ya. Keuntungan di Facebook Ads adalah minimal sekali transaksi 100.000 rupiah. Nah, kalau kalian udah mendapatkan formula, oh nih, produkku tak paketin dengan sedemikian rupa, tak jual, ini keuntungannya 100.000 rupiah. Nah, berarti itu produk udah layak untuk dijual menggunakan ads kayak gitu. Tapi kalau kalian belum menemukan formula nih, gimana ya produk saya ini supaya bisa dapat untung 100.000, nah itu berarti belum layak untuk diiklankan seperti itu. Ini PR-nya gimana kalian mencari siasat ya, atau mencari formula, memaketkan produk kalian biar sekali transaksi keuntungannya adalah 100.000. Oke. Ini tadi yang cantelan. Nah, kemudian ini produk yang dulu saya buat sampai sekarang ya. Jadi harga pot gerabah satu pieces-nya itu adalah 9.000 ya kalau kita cari di Shopee. Hanya 9.000, tapi kalau saya menjual berapa ya ini Kak, ada daftarnya. Oke, jadi kalau saya jual yang paling kecil ini 10 cm ya, 10 cm, kalau di sini 9.000, saya di sini menjual berapa ya? 55.000. 55.000. Kemudian kalau di pasaran yang diameter 15 ini paling berapa? 35 ribuan. Saya jual sekitar 90 ribuan. Kemudian kalau yang lebih besar ini, yang 25 cm ini, kalau teman-teman beli di pasar mungkin harganya sekitar 50.000 seperti itu. Tapi ini saya jual sebesar 180.000. Jadi keuntungannya per transaksi adalah 100.000. Nah, itu kuncinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih dari teman-teman sekalian tentang produk? Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Saya Rica, Mas. Ingin bertanya berkaitan dengan produknya tadi untuk harganya. Ya, tadi kan dari Mas Adrian katanya sekali transaksi itu 100.000. Sekali transaksi itu apakah satu pieces atau bagaimana, Mas? Oke, jadi ini pertanyaan yang menurut saya sangat kritis banget ya di itu. Kenapa? Karena banyak orang itu berpikir, dan saya pun ya dulu ketika nyari produk itu berpikir bahwa saya ini satu produk itu harus keuntungan 100.000 kayak gitu. Contoh ini,
gimana ini dari 1.500 kita untung 100.000? Kan nggak mungkin kita jual satu pieces saja kayak gitu. Jadi kita bikin paketnya. Jadi saya bikin umpamanya 10 paket gantungan ini. Harganya kan 15.000 nih, harga HPP-nya kalau umpamanya 10 paket ya kan. Tapi saya bisa menjualnya sebesar 150.000 dengan menjual satu paket. Oh ini worth it nih, satu paket ya kan, 10 pieces kita jual 150. Nah itu lebih, orang itu melihat masih masuk akal kayak gitu. Tapi kalau cuma satu ini aja, satu apa namanya gantungan dari 1.500 kita jual ke apa namanya 150 lah, itu konsumen lebih kurang menerima seperti itu. Tapi kalau memang kita bikin nih 10 paket kita dapat 150. Nah, itu orang kan lebih oh iya nih, masuk nih kayak gitu. Jadi gitu. Jadi kalau bukan per produknya kalau bisa. Jadi per paketnya kayak gitu. Per transaksi yang ditawarkan itu senilai 100.000 itu minimal, patokan minimalnya. Seperti itu, Rika. Iya, Mas. Siap. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Maaf, Mas, saya ingin bertanya. Tadi kan dijelasin berarti kayak... Sebutkan nama dulu, Mbak. Oh ya, saya Kamelia. Saya ingin bertanya. Tadi kan disebutin kalau bisa nggak satu produk keuntungan 100.000 itu. Tapi kalau misal produknya itu bentuknya kayak pakaian gitu, yang kayak satu set itu harus kayak dibikin ada bundle atau apa gitu biar terus ngambil keuntungan 100.000, atau sebenarnya satu produk tetap bisa ambil 100.000 ya? Oke, Kamila ya tadi. Pertanyaan saya, produk Kamila apa dulu nih? Pakaian, Mas. Pakaian apa? Produk wanita kayak rok panjang sama gamis. Oke, ada Instagramnya nggak? Maksudnya kita langsung ini aja ya, diskusi langsung. Ada Instagramnya? Apa? Ada Instagramnya, tapi baru saya buat, jadi belum ada. Oh, belum ada produknya ya? Yang saya upload gitu. Oke. Kalau boleh tahu, Kamila sendiri kalau jual mamanya satu produk itu keuntungannya berapa? Keuntungannya sekitar 25 sampai 30. Itu satu apa namanya atasan aja itu 25 kayak gitu. Iya. Oke. Kemudian produkmu itu targetnya siapa? Target pasarnya? Target pasarnya itu wanita muslimah usia sekitar 18 sampai 28 dengan ekonomi menengah ke atas. Oke. Kamu HPP-nya berapa? HPP-nya itu sekitar 125. 125. Kamu jual berarti 150? Iya, di range 150. Oke. Menurut saya ya, kalau umpamanya di fashion ya, fashion itu sebenarnya kayak seni, kayak gitu loh. Kita beli kerudung, ada yang harganya 50.000, ada yang 80.000 udah bagus. Tapi ada juga yang harganya sampai 400.000, ada yang 500.000. Sebenarnya bahannya sama kayak gitu loh. Bahannya sama, tinggal kita bikin branding yang beda. Kita jual harganya berkali lipat. Dan orang itu sekarang kayak gini, orang itu kayak melihat produk nih, kamu produknya sama, kayak ini tadi ya. Contohnya kayak gini. Produk ini, garam Himalaya milik Ibnu Sina sama milik orang ini. Ini sama, produknya sama. Mereka sama-sama laris kayak gitu loh. Sama-sama laris. Di mana ini apa namanya dijual 22.500, yang ini dia jual 155.000. Ini barangnya sama ini, dua orang ini. Masa garam ada dari apa namanya garam masa kualitasnya beda-beda kan? Ini kemudian sama. Tapi dia packagingnya dibikin berbeda seperti itu. Sehingga mereka ini menguatkan brandingnya sehingga bisa dijual di
angka yang lebih tinggi, bukan lagi 22.000 tapi 155.000. Jadi kadang orang itu ya unik juga, saya bilang. Di sektor tanaman hias ya, di sektor tanaman hias itu ada jual potnya sama kualitasnya dengan saya, bahkan mungkin baik di dia kayak gitu loh. Tapi dia jualnya itu harganya murah banget, sekitar 80 ribuan lah, 80.000, 70.000 kayak gitu. Tapi saya jualnya ini, satu pot ini jualnya sekitar 180 sampai 190 kayak gitu. Tapi mengapa mereka memilih produk saya kayak gitu. Nah, orang itu kadang, oh ini harganya mahal nih, harganya mahal. Pasti ini lebih bagus kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih Kamila ya, ya kamu branding sendiri, jangan jangan umpamanya nih kamu ngambil di orang kayak gitu. Ya kalau bisa kamu bikin brand sendiri, umpamanya kamu ngambil di orang nggak apa-apa, tapi kamu kasih brand sendiri kayak gitu. Kemudian kamu nanti foto yang bagus, packaging yang bagus, baru kamu jual di angka umpamanya 250. Aku kira di baju ya, pakaian di angka 250 itu masih masuk kayak gitu loh. Bukan nggak kemahalan dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu ya Kamila. Iya, baik Mas, makasih. Ya, jadi tinggal di branding aja, saya kira udah cukup ya. Kalau untuk pakaian dijual per pieces-nya pun masih masuk kayak gitu. Kalau umpamanya pakaian kita jual 500.000 atau 600.000 ya, kadang orang nggak butuh beli segitu kayak gitu. Kadang kan orang butuhnya belinya cuma satu aja kayak gitu. Berarti nggak masalah ya Mas kalau cuma satu pieces gitu ya? Nggak apa-apa. Tinggal nanti kamu bikin paketan. Contoh gamis ini kamu jual di harga umpamanya 300.000. Kamu jual di harga 300.000, kemudian kamu kasih bonus beli gamis, bonus kerudung kayak gitu. Seharga umpamanya pura-puranya kerudung kamu beli umpamanya harga cuma 50, 70, kamu kasih bahasa bahwa kerudung itu harganya 200, bonus kerudung seharga 200.000 kayak gitu. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Ya tinggal nanti kamu cari-cari pesaing, kemudian pesaingmu itu seperti apa. Nah, nanti kita bahas di sesi berikutnya kayak gitu. Tapi bisa dipahami dulu ya Kamila ya. Iya, bisa Mas. Oke. Makasih jawabannya. Sama-sama. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dulu, karena menurut saya produk ini sangat penting ya dalam pemilihan produk ini. Apalagi kan teman-teman pasti ada, kemarin saya juga ada lihat background, ada yang jualan dimsum, ada yang jualan telur asin, kemudian ada yang jualan jasa portal portal berita dan lain sebagainya. Itu sebenarnya saya lihat cukup menarik ya, tinggal nanti cari formulanya yang bagus saja kayak gimana gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Saya Mas Santi Dia Fatimah, Mas. Apakah suara saya terdengar? Oke, ya terdengar. Baik, selamat pagi Mas Andrian. Perkenalkan, saya Santi Dia Fatimah dari Manajemen Undip, mahasiswa Busoy. Ini saya mau bertanya Mas, ini kan saya baru mulai ya Mas, istilahnya masih awal-awal. Saya tuh masih bingung untuk menentukan langsung mau pakai Google Ads atau Insta Ads ini, atau nanti dulu gitu, mau dengan cara organik dulu. Karena saya ini kalau misalkan mau pakai ads, itu kan berarti harus banyak yang dipertimbangkan. Yang pertama dari jumlah produk yang kita punya, itu pun kalau ready stock ya Mas, kalau sistem kita ready stock. Terus uangnya, budgetnya, dan lain semacamnya. Dan apalagi saya tuh juga masih bingung banget budget untuk pemasaran ads sendiri ini tuh berapa persen misalkan dari margin kita kayak gitu. Masih masih coret-coret gitu, masih bingungnya di situ Mas. Soalnya kan kalau di ads berarti kan kita juga harus siap barangnya, siap ya budgetnya tadi juga gitu, karena kan takutnya kalau kita udah ads tapi ternyata nggak maksimal gitu ya. Terus itu pertanyaan saya yang pertama. Nah yang kedua, kalau
Iya. Maaf ya Mas, saya kan ini biasanya kalau kita sebagai owner brand itu kan pengennya ya output-nya itu ada penjualan. Nah, kalau misalkan di awal-awal kayak gini kita pakai ads, tapi output-nya itu lebih ke brand awareness gitu tuh layak nggak sih Mas? Dan kalau misalkan untuk kayak cuma ya istilahnya cari followers aja gitu, yang tertarik ke brand kita gitu, itu tuh apakah Insta Ads ini merupakan platform yang cukup cocok untuk produk kita, atau apakah ada rekomendasi Mas untuk platform yang lain kayak misalkan mungkin SEO tapi kayaknya rada susah SEO kayak mungkin Google Ads gitu, atau ada yang lain gitu. Oke. Makasih Mas. Sebelumnya Santi sendiri produknya apa tadi? Iya, saya produknya fashion, Mas. Fashion di apa? Maksudnya di apa? Maksudnya produknya apa? Maksudnya ada jilbab, fashion kan banyak. Oh, iya, atasan, bawahan, dan juga dress, lebih ke emang perempuan, untuk perempuan. Oke, baik. Jadi kadang kan kita mau mau pakai ads, bingung, ragu-ragu dan lain sebagainya. Kita belum mikir produksi, kita belum mikir nanti pengiriman dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, makanya itu tadi udah saya jelaskan di awal, tapi belum saya detailkan ya. Jadi dalam bisnis itu kan ada produksi. Ini bagian yang penting ya. Ada produksi, ada marketing, ada kemudian pengiriman. Jadi kita produksi barang dulu, kita pasarkan, ya kan. Ketika udah udah laku, kan kita kirim. Nah, sederhananya kan seperti itu kayak gitu. Nah, dalam produksi ini kita cut kayak gitu. Kalau umpamanya dalam digital marketing ya, itu kita nggak usah pusing-pusing kalau kalian belum punya produk, belum belum tahu nih produk yang laku di pasaran itu apa, belum tahu nih saya ini mau jual pakaian fashion ya, bukan Santi tadi, tapi saya nggak tahu nih fashion saya ini laku apa enggak gitu. Umpamanya Santi ini desain bajunya sendiri ya gitu ya, saya kurang percaya diri produk saya ini laku apa enggak gitu. Jadi caranya adalah di sini itu kita potong. Di produksi ini kita potong dulu. Kalau di awal-awal ya, saya kira untuk dipotong dulu. Jadi sedikit cerita, saya pun juga dulu tuh nggak langsung jual pot, dan saya nggak langsung produksi pot ini ya. Saya nggak langsung produksi pot dari kecil besar ini, nggak sama sekali. Gitu. Jadi semua itu saya ambil di orang dulu. Sistemnya seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita punya produk, kita itu nanti akan melalui proses yang panjang kalau produksi itu. Belum kita mikir nanti packagingnya. Kita ambil suppliernya dari mana, bahan dasar, kemudian packaging, kemudian dan pengiriman dan lain sebagainya. Kan kita nggak cukup ya waktu kita ya kadang ya. Kemudian biaya kita terbatas, kita nggak cukup melakukan riset kayak gitu. Jadi solusinya adalah carilah produk-produk yang sudah ada gitu. Untuk sementara ya, carilah produk-produk yang sudah ada di pasar seperti di Shopee, seperti itu. Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh ketika saya waktu itu melakukan penjualan pertama ya di Gardenia Art ini. Saya waktu itu hanya butuh modal Rp110.000. Jadi saya dengan uang Rp110.000 itu, saya langsung action, saya nyari orang yang bisa melukis pot gitu. Dan itu di Shopee ada orang jualan pot lukis. Saya chat pribadi, saya masuk WA, saya komunikasi, Pak bisa nggak saya lukis custom kayak. Nah ini saya cobanya iseng-iseng nyari gambar, dan alhamdulillah ini ya dari menghasilkan 6 ini. Saya beli, saya foto dulu 6 ini, saya foto ya. Saya foto, terus saya bikin landing page-nya, saya bikin website-nya dengan modal cuman 6 gambar ini aja kayak gitu loh. 6 gambar, dan saya waktu itu nggak produksi langsung. Jadi kalau umpamanya ada customer saya beli nih, saya langsung kontak orang Slemannya itu, kemudian mereka yang melakukan produksi kayak gitu. Tapi pertama-tama saya membeli dulu untuk saya foto-foto kayak gitu. Cuman 6 ini aja. Dan alhamdulillah waktu itu dengan modal hanya Rp110.000 kayak gitu. Kemudian berapa sih biaya saya melakukan ads kayak gitu?
waktu itu hari pertama saya ads 50.000 aja buat ngetes pasar. Ada nih orang dua orang cuma tanya-tanya aja, nggak beli kayak gitu loh. Nah di hari ketiga udah ada nih orang beli kayak gitu. Waktu itu saya cuma ngiklan sebanyak 11.000 kalau nggak salah. Jadi kadang orang itu takut ya, wah ngiklan biayanya mahal kayak gitu. Kita butuh modal jutaan. Sebenarnya enggak gitu. Untuk ngetes pasar itu kita hanya butuh mungkin 50 sampai 100.000, 20.000 pun bisa kayak gitu. Jadi dulu saya cuma ngiklan sebesar 16.000. Ini nggak bisa saya tunjukkan ya di Facebook Ads saya karena di banned. Jadi saya ngiklan cuma habis 16.000, saya bisa menjual produk ini. Tapi ketika saya ngambil di orang itu, ke orang Sleman itu, kekurangannya apa? Produk ini pesanan ini semakin hari semakin banyak kayak gitu. Orang itu pesen cuma pesen pesen 5, pesen 6 kayak gitu, pesen 8. Tapi saya ini nggak punya nggak punya fotonya sama sekali kayak gitu loh. Kenapa? Karena bapak-bapak yang di Sleman itu kurang menguasai ya teknik foto dan lain sebagainya. Jadi saya nggak punya untuk saya tampilkan gitu loh di di katalog Instagram saya. Padahal foto-foto penjualan dan lain sebagainya itu adalah aset ya bagi kita kayak gitu. Katalog itu adalah aset bagi kita. Jadi ketika mereka lihat banyak foto-foto seperti ini kan, customer lebih percaya kayak gitu. Bahkan sampai kemarin pun saya nggak pernah iklan di daerah Salatiga Semarang, ada 3 orang apa 4 orang ya baru minggu-minggu kemarin sebelum Lebaran mereka datang ke rumah gitu. Padahal saya nggak pernah iklan di daerah sini. Kenapa? Karena mereka lihat, oh katalognya udah banyak nih kayak gitu. Nah dulu saya pakai di orang lain. Terus akhirnya saya ini nggak punya fotonya ya, kok sana nggak bisa fotoin ya. Akhirnya saya beranikan diri untuk nyari sendiri di Salatiga nih produknya di mana sih, tak cari ada suppliernya, kemudian saya belajar ngelukis ya akhirnya saya bisa foto-foto sendiri dan alhamdulillah ya sampai sekarang ini ya udah cukup banyak pembelinya di situ gitu loh. Jadi dulu tuh saya juga nggak produksi langsung sendiri, saya juga ngambil di orang lain seperti itu. Tapi ketika ketika produk itu udah benar-benar laku di pasaran, nah nanti baru kita coba untuk produksi sendiri kayak gitu. Dan biayanya sebenarnya nggak mahal kok kalau umpamanya kita pakai ads itu, cuman ya sekitar mungkin 500.000 itu udah cukup untuk kita belajar menggunakan ads kayak gitu. Seperti itu ya, Santi ya tadi ya. Tadi begitu ya Mbak Santi. Mas Adrian ini ada dari Pak Made Sukrisna ya. Beliau dosen juga marketing di ini, beliau adalah FMCG retailer. Nah, ini dikatakan di chat bisa Mas Adrian juga lihat langsung. Untuk mencari produk jenis lain yang akan dijual berarti yang dilakukan beli 1 PCS di tiap toko yang akan diambil untuk dipelajari kualitasnya, baru kita tentukan harga pantasnya. Apakah seperti itu Mas Adrian untuk tahap awalnya? Untuk mencari produk jenis lain yang akan dijual. Oke, maaf Bu, sebentar ya saya buka ininya dulu. Ya. Oke. Dari Pak Made ya, Bu? Ya. Oke, jadi dulu saya juga mencari Pak Made hadir di sini juga, Bu? Ya. Oke, selamat siang Pak Made. Jadi dulu pun saya juga kayak gitu, nggak langsung nggak langsung beli produksi produk langsung kita jual, nggak kayak gitu. Jadi saya beli dulu sampel kayak gitu, beli sampel umpamanya pot tadi ya, saya beli pot dulu nih di 1 orang kayak gitu. Kemudian saya foto-foto dulu. Saya foto-foto dulu dengan kemampuan yang dulu masih sangat masih sangat basic banget ya. Cuman saya foto-foto aja kayak gitu. Kemudian saya iklankan kayak gitu.
Dan alhamdulillah ada transaksi di situ, bisa closing di situ. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah kita hemat biaya. Kalau umpamanya kita produksi langsung kan kita harus menyediakan potnya, kemudian kita harus menyediakan bahan dasar, kita menyediakan tenaga dan lain sebagainya. Kalau umpamanya kita di ads ini atau Facebook, Instagram Ads atau Shopee Ads dan lain sebagainya, sebenarnya bisa ada cara yang mudah, yaitu dengan kita ngambil produk orang lain dulu kayak gitu. Kemudian sebenarnya fotonya kita peroleh dari mana sih? Kalau seumpamanya kita nih, ini yang baru mau akan saya kerjakan ya. Saya mencari produk ya, foto-foto ya. Kalau saya kan mau menjual tentang furniture nih. Ini saya bikin sekitar sudah setengah tahun yang lalu, cuman saya upload 3 postingan, 4 postingan, habis itu karena nggak ada waktu ya, saya tinggalkan, saya fokus di Gardenia, dan saya baru seminggu yang lalu saya upload lagi, saya kerjakan lagi. Jadi di awal-awal ini, gimana sih cara mendapatkan gambar-gambar ini yang bisa saya tawarkan ke customer supaya saya ini low cost, tapi saya bisa melakukan penjualan dengan optimal kayak gitu, dengan harga tertinggi sebaik mungkin, tapi saya ini nggak mengeluarkan biaya produksi dan lain sebagainya, sehingga saya perlu nih arsip-arsip kayak gini. Nah ini saya cari di Pinterest. Untuk foto-foto ini saya cari di Pinterest. Jadi kita nggak perlu juga untuk untuk beli produk orang, kita beli. Kenapa kita foto. Carinya di Pinterest, Mas? Karena di sana lebih banyak Bu itunya, varians-variansnya. Kalau berkaitan dengan hakinya? Sebenarnya enggak Bu, itu soalnya di nggak ada tulisan itunya Bu, haki di di sebenarnya saya bukakan dulu ya. Jadi di situ ada fitur memang boleh untuk mengunduh Bu. Oke. Jadi seperti ini. Jadi kan kita bisa mengambil, dan di sini ada fitur unduh. Kalau umpamanya di di Google dan lain sebagainya kan kadang gambar tidak boleh diunduh ya. Kalau diunduh pun harus menyertakan sumbernya. Nah, kalau di sini kita memang disediakan untuk fitur-fitur untuk diunduh. Apalagi ada yang lainnya adalah free pick. Di free pick ini banyak juga gambar-gambar yang memang disediakan gratis Bu. Jadi kan ada kadang kita pengen foto produk yang sesuai ya, kita harus beli dulu. Tapi kalau memang kita pengen yang cost-nya lebih rendah lagi, ya ini kita cari aja gambar-gambar online seperti ini. Nah, kalau umpamanya yang seperti ini kan memang harus berbayar, jadi memang ada hanya ya kita harus membayar mereka. Tapi kalau umpamanya yang seperti ini kan memang disediakan oleh platform Freepik maupun Pinterest untuk digunakan ya secara gratis. Seperti itu. Jadi itu lebih lebih mudah dan lebih murah. Jadi kita nggak perlu melakukan produksi dan lain sebagainya. Kita cuman pengen sesuai dengan yang kita inginkan, ya udah kita beli sampel, kemudian kita foto, kemudian kita melakukan penjualan kayak gitu. Dan yang sudah saya lakukan sampai dengan saat ini, hal tersebut lebih efektif dan efisien ya dibandingkan kita harus produksi barang terlebih dahulu. Seperti itu Bu Soi, Pak Made. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, baik. Teman-teman, ada yang di sini para peserta, ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, tadi apakah screen saya nggak ke-share ya Bu ya waktu melihatkan untuk free Iya, pick belum. Tadi belum. Iya. Ini sudah ya Bu ya? Oke. Oke. Ya, jadi ini Bu, yang mau saya kerjakan di furniture ini saya bikin sekitar setengah tahun yang lalu ya, tapi nggak saya kerjakan sekitar bulan Desember. Baru seminggu-minggu ini baru saya kerjakan. Jadi foto-foto ini saya peroleh dari free pick ya, gratis, memang layanan dari mereka. Dan kemarin saya sudah dapat itu Bu, kontakan dengan Mas Noki, dan ternyata di Jepara itu mereka sama kayak gitu. Di Jepara itu mereka sama. Betul. Mereka itu memang ada itu ya, satu circle ya. Jadi ketika saya dapat kompetitornya, saya dapat kompetitor yang cocok kayak gitu.
Saya tanya ke pengkerajinnya Mas Noki itu, Mas kenal ini nggak? Oh ternyata itu masih temannya semua kayak gitu. Dan cara kerja mereka adalah, ya ini ngambil gambar-gambar di FreePic, kemudian mereka tawarkan sebagai katalog. Kemudian nanti kalau ada pesanan, baru mereka bikin custom seperti yang diinginkan kayak gitu. Iya, jadi kalau kita tahu kalau furniture itu di Instagram itu kalau yang saya ikuti kan ada yang beberapa terkenal ya. Itu kan sebenarnya ada Andalito, terus ada Livien. Kalau yang menengah itu ada Ivan Nuholik, Livien. Terus kalau yang ke atas lagi itu tadi ada Andalito itu hampir semuanya ngambil dari teman-teman dari Jepara seperti itu. Jadi makanya sebenarnya kita bisa kok garap pasar itu, garap Indonesia sendiri aja itu kan kita punya 250 juta jiwa, sedangkan milenial itu jumlahnya sekitar 70 juta jiwa, 65 juta sampai 70 juta jiwa. Pada tahun 2035 nanti milenial ini tambah semakin banyak. Nah, berarti kan akan banyak nanti timbul keluarga-keluarga baru yang mereka semuanya itu adalah akan mengambil ini ya Mas Adrian ya, mengambil mengubah seluruh style ya, gaya hidup dan sebagainya. Kan banyak bisnis yang sudah dibunuh oleh para milenial ya. Kayak gitu. Karena contoh kartu kredit itu nomor ke-10 tuh yang sudah dibunuh. Nomor 6 atau nomor 10. Hampir banyak milenial tuh nggak punya. Karena apa? Berubahnya nanti sudah itu pakai ShopeePay, GoPay, OVO dan sebagainya. Jadi Genius. Genius sudah nggak pakai zamannya lagi. Kartu-kartu, aduh, lama gitu kan. Iya, iya Bu. Ayo, nah ini makanya ini Bu di Pinterest-nya Bu. Oke. Jadi ini ya, jadi teman-teman yang ada di sini yang tadi bertanya banyak ya, gimana nih biar baik dan sebagainya. Makanya tadi pertanyaan saya adalah Mas Adrian, kenapa? Apakah hakinya karena memang di Pinterest ataupun di apa tadi Mas FreePic ya? FreePic, ini ada FreePic. Nah itu tuh ada memang beberapa gambar yang memang diperbolehkan kalau kita itu mengambil dari situ tanpa harus kena haki dan sebagainya karena sudah diperbolehin. Ini Bu, kalau yang ini kan harus berbayar nih, premium. Ada yang berbayar, ada yang enggak ya. Kita harus bayar. Tapi kalau yang seperti ini, itu semua gratis kayak gitu. Nah, ini bahkan udah gratis, banyak banget. Tinggal tadi ditambahin aja ya. Tadi punyanya Mas Adrian itu apa tadi? Apa Bu? Instagramnya? Seputar dekorasi. Seputar dekorasi ya? Iya. Nah, tinggal gambarnya dikasih ya sebelahnya ya. Tadi coba Mas dilihat ke bawah. Nah, ada semua kan ya itu? Nah, ya, ini kan ada semua seputar dekorasi seperti itu. Ini ya bisa dilihat. Jadi ini apa namanya? Peluang yang saya lihat di furniture ya. Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama itu saya jualan kacang almond gitu. Kacang almond itu untungnya berapa sih? Cuman 100.000 rupiah per picisnya. Nah, saya melihat saya jualan pot kayak gitu. Saya jualan pot ini keuntungannya berapa? Itu bisa sekali transaksi bisa sampai 3 juta, 2 juta. Paling minim itu keuntungan adalah sekitar 200 sampai 300.000. Bahkan Rika aja, halo Rika. Rika masih aktif? Ya. Nah, Rika itu masih. Saya ajarin waktu itu hari apa ya? Hari Jumat ya, Rika? Waktu kayaknya iya. Ya. Rika ya hanya saya koordinasi ya, bukan saya mentori waktu itu, cuman saya koordinasi aja ya Rika hari Jumat itu. Nggak ada setengah jam, cuman 15 menit ya. Saya briefing Rika sekitar 15 menit, ya kan? Hari Minggu kita langsung iklan ya. Dan itu Rika berhasil closing di angka berapa Rika itu? Aduh sinyalnya rada susah Mas. Oke, Rika kemarin closing. Terdengar. Iya, terdengar Rika. Rika kemarin closing di angka berapa? Halo Rika. Oke, mungkin Rika masih gangguan ya. Tapi saya kemarin lihat Rika itu closing di angka sekitar 700.000. Saya cuman kasih tahu 15 menit. Kemudian minggu langsung kita praktek. Cuman habisin biaya cuman nggak ada 100.000, cuman 70 sekitar 70.000.
itu ada sekitar chat yang masuk itu Bu, ada sekitar 8 chat yang masuk, yang mau produk itu kayak gitu. Tapi Rika baru bisa satu yang closing kayak gitu. Berarti kan masih ada 7 peluang sebenarnya yang masih bisa dikejar lagi. Dan enaknya di digital marketing ini kan terekod ya. Orang itu hubungi pakai nomor apa kayak gitu. Nah, jadi nomor itu harusnya kita arsip ya, kita simpan. Oke, orang itu nggak mau beli sekarang, tapi kan suatu saat lagi kita ada promo, kita share kayak gitu. Nah, itu adalah peluang-peluang yang bisa kita peroleh di situ seperti itu. Jadi kalau umpamanya dibilang, bisnis online ini biayanya besar. Nah, sebenarnya ada cara-cara yang murah, cara-cara yang murah, efektif, efisien. Kita cuman ngiklan, kemudian nanti CS kita nerima orderan, closing, kita kirim ke supplier ngirim. Jadi kita nggak melibatkan produksi, begitu pula dengan pengiriman kayak gitu. Jadi sebenarnya murah banget kalau mamanya kita mau terjun di bisnis online ini. Jadi jangan takut ya, untuk teman-teman biasanya takut ini nge-ads karena mahal dan lain sebagainya. Ya memang di awal-awal saya pun dulu juga rugi berkali-kali ya, sampai 10 juta lebih. Cuman untuk menemukan satu produk aja kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah ya, dengan saya mendapatkan produk yang pas, saya itu mementori beberapa orang ya, termasuk kemarin Rika aja ya. Cuman dikasih tahu 15 menit, besok saya ngiklan, Rika tak suruh jadi CS, itu bisa closing sekitar 700.000 kayak gitu. Jadi karena saya udah tahu nih, cara yang tepat itu kayak gimana ya. Jadi langsung bisa dipraktekkan lebih cepat kayak gitu loh. Jadi nggak perlu kita ini riset, nah, karena memang biaya riset itu yang mahal kayak gitu. Jadi kalau umpamanya mau efektif lah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, sampai sini bisa saya lanjut dulu Bu, atau lanjut aja Mas. Oke, lanjut dulu ya. Sampai jam berapa ya Bu? Sampai jam 12 ya. Jadi semua yang hadir di sini model kita adalah model talkshow ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung misalnya raise hand ataupun misalnya langsung menyebut saya mau nanya Mas atau gimana tuh, nanti langsung aja. Jadi kita nanti selesai jam 12 istirahat, nanti kita lanjutkan lagi jam 1 dan harapannya jam 1 ini adalah yang memang benar-benar nanti kita bisa praktek bersama seperti itu. Walaupun prakteknya masih sedikit-sedikit aja. Gitu. Oke. Baik Bu, saya lanjutkan ya Bu. Oke. Oke, jadi ini adalah proses ketika kita main ads ya, itu alurnya seperti apa sih kayak gitu. Nah, jadi pertama adalah konten iklan. Konten iklan itu seperti ini ya, contoh nih, ini konten iklan. Jadi konten yang akan saya iklankan tuh gambar ini nih, kayak gitu. Kemudian kan di bawahnya biasanya ada tulisan ambil promo selengkapnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti masuk kepada landing page. Nah, landing page-nya nah, contoh seperti ini, atau coba saya bukakan ya punya saya dulu. Oke, jadi ini ya, kelihatan ya di layar ya. Maaf Bu, apakah kelihatan Bu websitenya? Sudah terlihat hunian cantik Anda. Oke, jadi pertama bacanya wajah cantik Anda ya, ya salah. Salah Bu. Jadi yang pertama itu konten iklan, di sini konten iklannya. Ketika kita ngiklan kan, kontennya entah itu gambar, entah itu carousel, entah itu video, ketika customer itu tertarik, pasti dia klik selengkapnya, entah itu belanja sekarang dan lain sebagainya. Nah, nanti kita dimasukkan kepada landing page. Landing page ini berupa website ya. Coba saya tayang mobile. Nah, kayak ini. Jadi ini website, ketika di HP tampilnya seperti ini. Ya kan? Jadi landing page ini itu menjelaskan tentang produk kita. Menjelaskan tentang produk kita secara detail. Dan harapannya landing page ini kan mengandung tulisan-tulisan ya. Mengandung tulisan, mengandung konten gambar dan lain sebagainya. Nah, ini disebut sebagai copywriting. Nah, copywriting. Jadi harapannya dengan penulisan kita, copywriting kita, customer itu terhipnotis, oh ini produk keren nih, aku mau beli kayak gitu. Nah, harapannya landing page kita itu seperti itu.
Jadi ini biasanya saya berikan contoh-contoh katalog ya. Oke. Nah, ketika mereka udah lihat katalog, kemudian sudah lihat harga, kualitas, bahan, lain sebagainya, nanti mereka akan kontak masuk di WhatsApp. Nah, ketika kontak di WhatsApp ini, nanti baru itu masuk kepada tugas CS. Nah, bagaimana CS mengoptimalkan leads ini ya, leads ini kayak Rika kemarin ada nih 8 yang masuk ya Rika ya. Iya Mas. Oke, 8 yang masuk. Ada. Oke, yang closing baru 1 ya Rika. Iya Mas, yang sudah transfer 1. Tapi Oke. kemarin ada yang janjian setelah Lebaran itu ada 2 orang lebih. Oke, itu ada 2 orang dengan 100.000 ya kan. Rika sudah closing di angka 700.000 ya Rika kemarin atau 500 ya lupa ya. Kalau closingnya itu Omsetnya berapa? 200. Omsetnya dulu Kalau omsetnya sekali transaksi berapa kemarin? Kalau kemarin yang sudah transfer ya Mas ya. Ya. Kalau yang sudah transfer itu berapa ya? Saya lupa sebentar Mas. Oke, itu ya intinya sekitar 500 sampai 700-an ya kalau nggak salah ya. Soalnya ada barengan Rika itu banyak waktu itu masuk. Nah, Rika Iya, ini Mas, Rika ini 500-an. sekitar segitu 500-an dan keuntungannya sekitar 240 sampai 250.000. Dan Rika hanya mengeluarkan biaya iklan sebesar 70.000 aja kayak gitu. Sudah dapat transaksi itu satu transaksi dengan nilai 240.000. Jadi Rika udah dapat nih untung ketika keuntungan Rika itu 240 dikurangi biaya iklan 100 kan masih 140.000 nih. Nah, ini sudah profit kayak gitu loh. Sudah profit. Belum nanti potensi-potensi yang ke depan ini ada 2 lagi transaksi. Lah, ini nilainya berapa kayak gitu loh. Ya, pasti saya kira nih ya bisa di atas 500. Ternyata dengan berapa? Kemarin 580 Mas, 580. 580 ya. Itu itu apa namanya omsetnya ya, penjualannya waktu itu ya. Iya. Oke, dengan hanya biaya iklan 70.000 kayak gitu. Bayangkan 70.000 dapat orang hubungin kita itu sekitar 8, yang closing baru 1, yang 2 janjian habis Lebaran. Seberapa besar potensinya kayak gitu. Itu yang pernah Rika dapat di praktek pertama dia jualan online. Nah, waktu apa namanya saya jualan online ini saya juga pernah juga mendapatkan ya. Saya ngiklan baru habis 20.000 waktu itu Bu Soi. Baru habis 20.000. Closingnya itu sampai dengan 3 juta lebih kayak gitu. Profitnya sampai 3 juta lebih, closingnya sekitar 5 jutaan. Nah, dengan 20.000 kita bisa mendapatkan sampai 5 juta. Nah, gimana sih biar bisa seperti ini? Lah, ini memang perlu apa namanya? Perlu pengalaman ya. Teman-teman itu harus lakukan penjualan dulu. Memang pertama-tama itu kita boncos dulu, kita rugi dulu. Tapi di situ jangan sampai kita itu ketika mengalami kerugian, kita langsung, aduh, nggak bisa nih aku jualin ini. Wah, ini produk ini nggak laku nih di pasaran dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Tapi kita itu pelajari. Kita ketika kita rugi, itu apa yang menyebabkan kita rugi lah. Itu yang harus kita cari kayak gitu. Dan saya sampai dengan detik ini pun ya kan, saya udah pernah ngiklan 20.000, dapat 3 juta. Tapi dengan akhir-akhir ini, saya pun juga pasti mengalami masalah yang sama. Karena algoritma Instagram dan Facebook itu terus berubah kayak gitu loh. Jadi saya harus mempelajari ini kesalahannya di mana, ini kesalahannya di mana, seperti itu. Jadi peluang itu besar dan saya harap teman-teman langsung action ya, jangan banyak berpikir takut dan lain sebagainya. Oke, itu tadi landing page masuk WhatsApp. Kemudian shipping ya, pengiriman ya biasa. Jadi kalau umpamanya kita sebagai apa namanya digital marketing ya, kita biasanya cuma 3 ini. Kita bikin konten, landing page, customer service, kita kontak kepada supplier yang punya produk, nah mereka nanti yang ngirim. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu produksi dan lain sebagainya. Ini landing page, udah tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, komponen apa aja sih yang diperlukan untuk bisa ngiklan di Facebook Ads, Instagram Ads kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah akun Facebook personal.
akun Facebook personal itu ya contoh makanya saya bikin Facebook atas nama Andrian Eka Sapta, Rika bikin Facebook atas nama Rika, itu Facebook pribadi ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah punya Facebook personal, kita bikin ini namanya akun Facebook Business Manager. Kita bikin akun Facebook Business Manager, kemudian kita bikin fanspage ya, atau halaman di Facebook. Itu saya kira teman-teman paham ya ini semua. Kemudian akun Instagram bisnis. Jadi kalau kalian punya akun Instagram, ya itu harus dibikin profesional ya, atau dibikin bisnis ya, supaya apa namanya nanti bisa digunakan di ads kayak gitu. Jadi ini sudah masuk di bisnis karena ini tampilan di HP, jadi nggak kelihatan bisnisnya. Apa namanya tampilan di PC, desktop. Kemudian landing page itu website lah. Di sini kebanyakan orang itu, waduh saya ini nggak bisa desain website nih. Saya nggak bisa bikin kata-kata, saya nggak bisa bikin desain yang bagus dan lain sebagainya. Sebenarnya ini semua itu kalau teman-teman niat dan mau belajar ya, di YouTube itu semua udah tersedia kayak gitu. Jadi secara teknis itu semua di YouTube itu sudah tersedia. Kita belajar itu gampang kok. Saya itu juga nggak bisa bikin website kayak gitu. Tapi ketika saya dikasih tahu, oh cara bikin website itu kayak gini. Nggak pakai coding-coding yang begitu rumit ya. Kita cuma masuk-masukkan. Kayak kita desain kontennya aja biasa kayak gitu. Nah, tinggal kita masuk-masukkan aja lah. Nanti kita bisalah bikin landing page ini. Kemudian WA harus WA bisnis ya, supaya lebih enak ketika ada customer ketika ada customer tanya-tanya, banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh WA bisnis, baik itu katalog atau baik itu balas cepat ya. Jadi kalau orang tanya produk, kita tinggal klik angka 1 sudah keluar semua produk-produk kita. Jadi bisa responsif seperti itu. Kemudian rekening Genius. Rekening Genius ini kita gunakan untuk itu ya, bayar biaya iklan ya. Jadi kita nanti langsung dipotong di rekening Genius seperti itu. Itu bisa pakai Genius, bisa pakai rekening kredit dan lain sebagainya. Kalau kalian nggak punya rekening Genius, kalian juga bisa pakai debit biasa, tapi itu biasanya kurang efektif ya. Maksud saya kita mau bayar nih 500.000 gitu. Nah, kita harus top up dulu dan lain sebagainya. Nah, itu kerepotan. Jadi kalau menurut saya Genius ini lebih ringkas ya. Oke, sampai di komponen-komponen ini ada yang mau ditanyakan nggak nih dari teman-teman? Teman-teman ada yang mau disampaikan? Belum Mas, lanjut aja. Oke, lanjut ya Bu, ngejar ya. Soma dulu ya Bu. Oke, jadi kemudian kan nih teman-teman kan nggak mungkin ya langsung paham, oh bikin fanspage yang bagus itu kayak gimana, nyari produk yang bagus itu kayak gimana, foto produk yang bagus itu kayak gimana, landing page itu kayak gimana, kemudian jadi CS itu gimana sih, CS yang bagus itu. Padahal kan semua itu nggak mungkin ya kita langsung tahu oh jadi CS itu kayak gini dan lain sebagainya. Itu butuh pelatihan yang pelatihan yang cukup dalam kayak gitu. Tapi ada cara singkatnya ya. Jadi bagaimana cara membuat itu seperti mudah, yaitu dengan sistem amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman pasti sering ya mendengar prinsip ATM ini dalam berbisnis kayak gitu. Jadi secara singkatnya ya, apa sih itu amati, tiru, modifikasi? Yang pertama kita adalah mencari kompetitor terkuat ya, yang menggunakan ads kayak gitu. Jadi kalau seputar dekorasi kan ini saya lagi bikin nih seputar dekorasi Bu Sai. Nah, saya cari nih kompetitor saya yang dia di posisinya di atas jauh kayak gitu. Ada namanya Jatitari Mebel. Oke, coba saya carikan dulu. Oke. Layarnya bisa kelihatan ya, Bu? Terlihat. Ada di situ Jatitari Mebel. Nah, ini Bu, kompetitor yang menurut saya dia udah di kelas yang cukup menengah ke atas ya. Maksudnya sudah punya foto produk sendiri. Sudah punya foto produk sendiri tanpa ngambil di Pinterest ya.
Karena ini semua udah terkonsep sama dia. Entah ini ngambil atau dipotong, saya juga kurang tahu ya. Tapi mereka udah punya foto produk sendiri dan sudah punya website dan lain sebagainya, dan sudah melakukan penjualan berkali-kali juga ya. Jadi seperti itu. Ketika kita mencari kompetitor itu, kita cari dulu yang paling hebat. Siapa sih yang paling hebat kayak gitu. Kayak dulu saya itu cari namanya ini, Bella. Nah ini adalah kompetitor di bidang pot dan tanaman. Followernya udah 31.000 ya. Postingannya udah 2.000. Jadi ketika saya mau mulai itu saya cari dulu kompetitor paling hebat itu siapa sih di pot ini kayak gitu. Ini ada Bella Spina. Jadi saya jadikan role model saya ya kayak gitu. Kemudian saya lihat nih, oh Bella Spina nih bagus nih. Dia desain potnya kayak bisa memadukan warna dengan indah ya. Menurut saya simple, tapi dia bisa bagus banget kayak gitu. Fotonya juga bagus-bagus banget kayak gitu. Nih. Ini Bella Spina. Nah, kemudian saya juga nyari ke apa ya? Nah, ini nih, ada nih. Nah, ini adalah kompetitor yang moderate ya, masih di bawah ya. Nggak begitu sebesar Bella Spina. Dia mulainya juga mungkin bareng dengan saya. Ini adalah kompetitor saya, tapi dia lebih kenapa kok lebih banyak followers dan lain sebagainya, karena ini yang punya itu juga ya, kayaknya selebgram juga ya. Jadi ada artis-artis kadang juga pakai dia. Tapi kalau untuk penjualan, alhamdulillah insya Allah lebih banyak yang saya ya, karena saya juga sering komunikasi sama yang punya ini di akun officialnya ini. Saya juga sering komunikasi dan kita ya saling kolaborasi juga, kadang ada desain-desain baru kayak gitu. Nah ini adalah kompetitor saya di level yang masih standar ya dengan saya ya kayak gitu. Oke, jadi ini ada namanya Jatimebel tadi. Ketika saya mau bikin seputar dekorasi, ada Jatimebel, itu kompetitor yang atas. Kemudian ada kompetitor yang di bawah ya, di bawah Jatimebel itu. Dan ini kemarin saya udah komunikasi Bu sama Mas Sambuan. Muki. Kita sebut Sambuan. Sambuan ya. Sambuan. Oke. Jadi saya udah komunikasi sama dia, ternyata temannya kayak gitu. Oke. Jadi ini saya cari ya tadi kemarin nih. Ini adalah landing page dia kayak gitu. Sederhana. Ini juga gambar-gambar ini kita peroleh dari mana? Ini semua dari free pics Pinterest semua, ini gambar-gambar dia yang ada ini. Semua dari Pinterest. Kayak gitu. Nah, kita kan udah dapat nih kompetitor yang paling hebat sampai kompetitor yang paling medium. Ya kalau sudah dapat ya udah, kita langsung aja kita amati kan ke produk-produk yang mereka jual itu apa. Kemudian kalau umpamanya kita belum ada ide nih, kita ngambilnya itu di mananya ya? Maksudnya di di sektor apanya, kayak umpamanya Bella Spina tadi kan saya udah jelas nih, oh kalau Bella Spina itu dia pot tapi daya perpaduan warna kayak gitu. Nah kalau saya keunggulannya adalah pot-pot custom, dia mau minta apa aja saya bisa kayak gitu loh. Dia mau minta, kalau di Gia Living ini dia lebih kepada pot-pot karakter, umpamanya pot dia dihias orang, kemudian ini adalah tokoh siapa kayak gitu lah. Ini adalah gaya living ya. Tapi kalau punya saya itu apapun bisa saya kerjakan ya. Di sini ada orang mau minta Mickey Mouse, ya saya bisa bikinkan. Minta panda dan lain sebagainya, itu semua bisa ya. Nah ini adalah kelebihan di produk saya daripada Bella Spina dan ini gaya living. Jadi setiap produk itu harus punya keunggulannya. Jadi saya nih ngamatin punyanya si Bella Spina ini tadi, ya kan? Saya ngamatin, kemudian saya cari nih, dia ini apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya. Nah, dari situlah nanti saya akan membuat modifikasinya di produk saya seperti itu. Nah, itu tentang produk. Kemudian website itu kita juga sebenarnya bisa juga amati punya dia. Kalau memang kita belum bisa nih
nggak ada ide buat bikin website yang ibaratnya keren, powerful dan lain sebagainya. Ya udah, kita itu aja, kita bikin aja model seperti dia dulu kayak gitu. Kalau di teman-teman digital marketing ya, itu sering banget ada slogan itu, copywriting boleh sama, konten itu boleh sama, website boleh sama dan lain sebagainya, tapi rezeki tiap orang itu berbeda-beda kayak gitu. Jadi ya kalau menurut saya teman-teman ketika belum belum mendapatkan yang cocok, modifikasinya di bagian mana, yang terpenting adalah kalian lakukan dulu kayak gitu. Setidaknya kalian lakukan dulu sesuai dengan yang kompetitor kalian lakukan kayak gitu. Nah, ketika kamu sudah melakukannya, kamu itu bakal tahu gitu loh. Oh, kekurangannya itu di sini. Oh, kelebihannya itu di sini kayak gitu. Oh, ngirim pot itu kalau keluar kota itu harus pakai ini lebih murah kayak gitu. Supaya nggak pecah pakai ini. Nah, pengembangan itu akan kita lakukan di saat kita sudah action ya, kita udah action. Tapi kalau umpamanya kita belum action, wah ini saya mau jualan pot, tapi kok saya takut nanti pecah, wah ini barang nggak bisa dikirim nih, nanti pecah dan lain sebagainya lah. Kita nggak akan action kayak gitu. Jadi kalau umpamanya kita pengen action ya udah, setidaknya kita itu kopas dulu nih, yang punya kita duplikat dulu nih yang punya kompetitor kita bikin sama persis dulu kayak gitu. Kita ibaratnya ini foto ya, desainnya kita ganti-ganti dan lain sebagainya. Kita di situ dulu aja. Nah, itu tahapan website. Kemudian teman-teman mau belajar nih. Saya kan nggak mudeng jadi CS. Saya kan belum pernah ngelayanin customer kayak gitu. Ya sebenarnya gampang. Kayak Rika pun kemarin juga cuma saya briefing 15 menit. Rika, nanti produknya ini. Harganya sekian. Kemudian kamu belajarnya dari mana? Ya, cara mudahnya adalah kamu cari ada orang iklan, pura-pura kamu jadi pembeli kayak gitu loh. Dan jadilah pembeli yang seolah-olah kamu tuh pengen beli, tapi kamu pending terus gitu loh dengan banyak alasan. Nah, nanti kan di situ CS yang udah mahir-mahir itu kan pasti akan memberikan bahasa gimana membujuk kamu supaya ayo nih beli produk kita dengan bahasa yang mereka ya, bahasanya mereka lah. Kita tinggal kopas aja bahasa-bahasa yang sudah mereka sampaikan ke kita kayak gitu. Nah, itu kita kopas dalam hal CS-nya. Ilmunya CS itu kita pelajari di situ kayak gitu. Jadi amati tiru modifikasi itu seperti itu. Jangan sampai kita ini itu ya, overthinking, belum melakukan apa-apa, udah ini produkku nggak bisa nih. Oh, ini produkku nggak layak jual nih kayak gitu. Tapi kalau umpamanya kita udah dapat kompetitor yang paling hebat, kemudian paling tinggi ya, high class, kemudian ada yang medium, kita bisa tahu, oh apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaannya gimana sih cara nyari kompetitor yang bergerak di bidang sama? Kadang kan ada orang juga dia main Instagram. Dia followersnya udah banyak, ini jangan tertipu oleh followersnya. Dia followers bisa banyak yang like banyak, kemudian transaksinya banyak, kan kalau transaksi biasanya di hack ini ya. Tapi dia ngiklan apa enggak sih kayak gitu. Nah, kita biasanya mainnya kayak gini. Saya mendapatkan kompetitor ini dengan mudah, yaitu dengan cara teman-teman kan semua pakai Instagram ya. Coba kalian buka di pencarian itu ya. Kalian cari itu, umpamanya ini tentang furniture. Kalian cari tentang furniture, umpamanya furniture Jepara. Kalian cari furniture Jakarta. Kalian cari furniture seputar dekorasi kayak gitu. 1 jam berikutnya atau beberapa saat berikutnya, coba kalian buka di feed kalian kayak gitu, di beranda kalian. Itu munculnya semua udah iklan-iklan tentang tentang pencarian yang sudah kalian lakukan kayak gitu. Kalau pakai desktop nggak ada yang itu ya, nggak keluar ads-nya, nggak keluar. Tapi kalau umpamanya kalian nanti cari, yaitu kalian di pencarian ini, kalian cari umpamanya saya mau bisnis tentang perumahan kayak gitu. Ya kalian cari aja di sini. Perumahan Semarang, perumahan Ungaran, perumahan mana. Nah, nanti ketika itu udah keluar iklannya yang sesuai dengan yang kalian inginkan,
kalian save. Yang pertama save dulu, kemudian cari kalian websitenya, profilnya, itu kalian harus simpan semua, website, profile, kemudian kalian chat customer service-nya. Walaupun ini tindakan yang cukup, sebagai saya juga ya, saya juga pernah ngalami sebagai CS juga, ketika ada orang banyak-banyak tanya, ternyata ya mereka pengen tahu aja tentang kita kayak gitu loh. Nah itu di dunia digital ini sudah nggak ada batasan atau privasi lagi ya kayak gitu. Orang bisa mengakses, kalau memang dia pedagang itu dia bisa mengakses, oh ini harga pasarnya sebenarnya berapa sih kayak gitu. Itu semua bisa kita akses dengan mudah kayak gitu. Makanya sekarang ini di bisnis digital ini udah nggak ada udah nggak ada saatnya kita menutupi. Kalau mamanya dulu saya punya punya karyawan gitu, saya tak tutupi supplier saya di mana dan lain sebagainya. Ya orang itu akan cepat gitu loh mencari supplier, sekarang itu gampang kayak gitu, semua udah terbuka. Nah oleh karena itu sekarang bukan saatnya lagi kita takut akan bisnis kita, rahasia dapur kita itu kebuka kayak gitu, tapi ini saatnya kolaborasi. Saya punya kemampuan di marketing kayak gitu, tapi saya nggak bisa produksi, saya nggak bisa pengiriman. Nah oleh karena itu saya kolaborasi dengan orang-orang yang bisa produksi. Nah seperti itu, jadi nggak melulu kita ini harus produksi barang dulu seperti itu. Jadi ya ini udah saatnya era kolaborasi ya, bukan saatnya lagi kita takut untuk menutup diri. Oh kita punya ide kayak gini, saya punya ide nih pengen jualan furniture ya. Udah ribuan orang berpikir kayak gitu loh. Tapi tinggal action kalian itu di mana. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk pada materi Facebook Ads dan Instagram Ads setelah Isoma? Monggo Bu Soi. Oke, terima kasih Mas Adrian. Jadi teman-teman, kalau banyak pertanyaan karena kita sudah masuk waktu zuhur ya, nanti kita teruskan lagi di jam 1, atau mungkin ada yang mau bertanya sekitar 5 menit ya, 5 menitan lah. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ini belum ada Mas. Mungkin nanti bisa langsung praktek ya, karena memang untuk kelas sebenarnya ini kan nanti untuk kelas yang seminar startup dan metode pengembangan bisnis, kemarin sudah saya pesanin Mas untuk membuat Instagram dan juga memiliki akun Genius seperti itu. Karena nanti hubungannya dengan apakah nanti iklannya. Minimal tuh untuk iklan berapa sih Mas? 10.000, 20.000? Ya sebenarnya kalau anggaran sih butuh sekitar 500.000. Maksudnya kan nggak melulu kita ngiklan langsung berhasil kayak gitu loh. Nah, untuk awal saja misalnya cuma buat latihan aja nih ngiklan 20.000 dulu, bisa kan ya? Bisa, 20.000. Oke, 20.000 PPh-nya 10%, berarti 18.000 ya? 22.000 Bu. 22 ya. Kalau 22 berarti nanti hubungannya sama ini DPP-nya, anak pajaknya. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman, nanti kita ketemu lagi di jam 1 ya, di jam 1 di channel yang sama. Oke Bu, maaf Bu, mau tanya nanti langsung praktek di Facebook Ads, Instagram Ads, atau teman-teman ini, kan ini masih ada waktu 1 jam, atau mungkin ada waktu untuk mencari kompetitornya dulu di masing-masing usahanya kayak gitu loh. Awal mencari kompetitornya dulu, terus nanti setelah itu bisa jadi nanti langsung praktek, gitu Mas. Oke, baik. Jadi masing-masing nanti akan melihat dulu. Nanti habis ini yang gabung jadi tinggal sedikit nih. Aduh, kok ada tugasnya nih. Kayak gitu. Jadi harapan kami memang setiap pelatihan-pelatihan itu bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol doang, tetapi yang hadir para peserta itu juga bisa langsung praktek langsung. Bagaimana sih sebenarnya kita memanfaatkan dunia digital ini untuk mengembangkan bisnis kita. Sekali lagi, ketika kita masih fokus terhadap offline, maka kita siap-siap saja dibunuh oleh para milenial seperti itu. Kasus Lotte, kasus Hypermart, Transmart ya, di beberapa kota-kota besar itu sudah hampir semuanya mulai tutup dia seperti itu. Jadi apalagi di negara-negara maju itu sudah hampir semuanya. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang sudah dibunuh oleh lifestyle-nya dari para milenial. Jadi jangan sampai kita ini kalau bisa justru mengambil ada
potensi ada peluang yang ada di sana. Nah, jangan sampai kita justru malah ikut dibunuh, tetapi bagaimana kita mengambil peluang yang ada di sana. Oke, keren sekali nih Mas Adrian, terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi nanti jam 1. Saya kembalikan lagi kepada filantrop.id. Terima kasih filantrop.id yang telah memfasilitasi kelas saya dan juga memfasilitasi teman-teman yang lain untuk bergabung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Bu Zaimatul Fitriah yang telah memandu jalannya acara pada siang hari ini, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Andrian, luar biasa sekali disampaikan. Menurut saya ini poin-poin penting sih untuk para startup ya, dan juga dari saya sendiri yang sudah baru dapat pelajarannya mungkin sedikit, tapi sudah impact-nya sudah luar biasa menurut saya Mas kemarin ya. Kemarin itu jadi mungkin iklannya saya kan masih belum paham nih karena emang belum praktek langsung ya Mas ya. Iya. Nah tapi udah ini baru 2 hari atau baru sehari atau 2 hari kemarin, tapi sudah banyak yang ini WA saya kayak gitu. Terus juga sudah closing, tapi walaupun baru 1 tapi sudah lumayan sih menurut saya. Ya. Masih ada peluang lain yang masih bisa di follow up ya, jangan lupa. Siap, iya Mas, setelah lebaran ini kemarin pasalnya. Baik, mungkin sudah waktunya untuk istirahat. Nanti akan kita mulai lagi acara kita pada pukul 13.00 atau jam 1 siang. Monggo untuk Mas Andrian, Bu Soi, dan teman-teman mungkin bisa isoma dulu. Terima kasih. Untuk isomanya mungkin tidak memfasilitasi untuk makanannya ya, makanan dan minumannya. Mungkin sedang pada puasa Syawal, Mbak Rica. Jadi insya Allah teman-teman sedang pada ngejar puasa Syawal ini semuanya. Alhamdulillah. Siap. Monggo. Ini saya mute dulu. Saya izin live dulu ya, nanti masuk lagi jam 1. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di jam 1 siang nanti. Untuk teman-teman jangan lupa kembali lagi. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.